Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Taraina Zahra dengan NIM A02032383 dan rekan-rekan saya yaitu Saya sendiri adalah Syafrina Sani dengan NIM A02032339. Saya sendiri Ia Fatna dengan A02032308. Saya Yasir Mandiga Nopal Simatupang dengan NIM A02033133. Saya Muhammad Terjasani dengan NIM A02032374. Dan saya sendiri Saprian dengan NIM A02033308. Jadi kami di sini ingin membawakan materi tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan rumus masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Pancasila mempunyai sumber nilai? Dan yang kedua, makna nilai Pancasila yang ketiga. Yang ketiga, mengenai butir-butir sila ketiga Pancasila. Yang keempat, contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tokoh-tokoh yang menerapkan sila ketiga. Sebelum kami membawakan materi tentang sila ketiga Pancasila, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa sih Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia bersama-sama dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dalam kata lain, dalam kedudukan yang seperti ini, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, melainkan direduksi, dibatasi, dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Materi pertama ialah Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila sebagai sumber nilai berarti seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruknya dan benar salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nursal Lut dan Daniel Fernandez mengatakan bahwa nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang selalu diperhatikan melalui perilaku oleh manusia. Nah, dapat dipahami bahwa manusia perorangan atau masyarakat, bangsa dan negara di dalam tata nilai kehidupan 9 bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praktis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu makna nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Makna lambang sila ketiga yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang poin kedua, pohon beringin dengan akar yang menjauh ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Dan yang ketiga, jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tanggang yang kuat menggambarkan kesatuan bangsa Indonesia. Dan poin yang keempat, sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap satu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Materi berikutnya adalah butir-butir nilai ketiga Pancasila. Pancasila sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki butir-butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan berbangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada yang ketujuh yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita masuk ke contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila.
Contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dapat mencakup berbagai situasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai tersebut. Yang pertama, kerjasama antar etnis dalam lingkungan kerja. Di sebuah perusahaan yang multikultural, karyawan dan berbagai etnis bekerja sama dengan harmonis. Mereka menghargai perbedaan budaya dan bahasa dan bekerja menuju tujuan bersama dengan semangat persatuan. Yang kedua, toleransi agama dan komunitas. Sebuah kota atau desa yang memiliki beragam kelompok keagamaan dapat menjadi studi kasus. Masyarakat saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan keyakinan agama satu sama lain, menciptakan lingkungan harmonis. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sebuah organisasi nirlaba lokal yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat mungkin melibatkan warga dan berbagai latar belakang etnis. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Yang keempat, kegiatan keagamaan dan kebudayaan bersama. Sebuah acara keagamaan atau kebudayaan yang diadakan di tingkat lokal dapat melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat. Semua peserta saling menghargai dan merayakan keberagaman sebagai kekayaan bersama. Yang kelima, pendidikan multikultural di sekolah. Sebuah sekolah yang menerapkan pendidikan multikultural secara aktif mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa tumbuh dengan pengalaman yang lebih baik tentang persatuan Indonesia. Yang keenam, inklusi sosial dalam proyek pembangunan. Proyek pembangunan di satu daerah dapat melibatkan partisipasi dari berbagai komunitas. Perencanaan dan pelaksanaan proyek dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga mencerminkan nilai persatuan. Ayah sedang apa? Oh ini, narok beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita.